Pajak pertambahan nilai atau PPN yang baru saja naik menjadi 12% ini tentu menjadi perhatian kita semua. Bagi masyarakat kecil, dampaknya bisa sangat signifikan. Bayangkan, setiap kali kita membeli kebutuhan sehari-hari, harga barang bisa melonjak. Ini bukan hanya soal angka, tapi tentang daya beli kita yang semakin tertekan. Bagi pedagang kecil, mereka mungkin harus menaikkan harga jual, yang bisa membuat pelanggan beralih ke pilihan yang lebih murah. Ini bisa mengancam keberlangsungan usaha mereka. Di sisi lain, pemerintah beralasan bahwa kenaikan ini diperlukan untuk meningkatkan pendapatan negara dan mendanai program-program sosial. Namun, apakah kita sudah siap menghadapi konsekuensi ini? Kita perlu berdiskusi dan mencari solusi agar beban ini tidak hanya jatuh pada pundak masyarakat kecil. Mari kita cermati dan kritisi kebijakan ini demi masa depan yang lebih baik. Inilah dampak PPN 12% bagi masyarakat yang berhasil kita riset untuk kalian semua. Halo guys, balik lagi sama Ali sini di channel MVLI. Dampak bagi masyarakat kecil. Pertama, peningkatan harga barang dan jasa, barang kebutuhan pokok yang tidak termasuk kategori bebas PPN akan mengalami kenaikan harga, sehingga daya beli masyarakat kecil bisa terdampak. Kedua, beban pada usaha kecil, usaha mikro dan kecil yang menggunakan bahan baku terkena PPN dapat mengalami peningkatan biaya produksi. Hal ini bisa memengaruhi harga jual barang. Ketiga, kesulitan akses jasa penting, sektor jasa seperti pendidikan swasta, kesehatan, atau jasa tertentu yang dikenakan PPN 12% bisa membatasi akses masyarakat kecil ke layanan ini. Sektor dan barang yang terkena PPN 12% berlaku untuk nomor 1, barang konsumsi, tidak termasuk kebutuhan pokok tertentu seperti beras, jagung, dan garam. Nomor 2, jasa umum, seperti akomodasi, transportasi, dan hiburan tertentu. Nomor 3, barang mewah atau kategori yang sebelumnya sudah dikenakan PPN, misalnya elektronik. Namun, beberapa barang dan jasa tertentu tetap dikecualikan dari PPN, seperti kebutuhan pokok strategis, layanan kesehatan dasar, dan pendidikan. PPN 12% adalah pajak yang berlaku di seluruh Indonesia, dan ini bukan sekadar angka. Setiap kali kita membeli barang atau jasa, pajak ini sudah termasuk dalam harga yang kita bayar. Dari makanan di warung hingga gadget terbaru, semua dikenakan PPN. Ini berarti, saat kita berbelanja, kita turut berkontribusi pada pembangunan negara. Namun, tidak hanya transaksi dalam negeri yang terkena dampak. Barang dan jasa impor juga dikenakan PPN, yang membuatnya lebih mahal. Ini adalah cara pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara produk lokal dan asing. Jadi, saat kita memilih produk dalam negeri, kita bukan hanya berbelanja, tetapi juga mendukung perekonomian kita. Mari kita cermati setiap transaksi, karena setiap rupiah yang kita keluarkan memiliki dampak yang lebih besar. Pro dan kontra kenaikan PPN. Yang pro, pendapatan negara meningkat, kenaikan PPN bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara guna mendukung pembangunan. Subsidi yang lebih tepat sasaran, dana dari PPN dapat dialokasikan untuk program yang langsung membantu masyarakat miskin. Kontra, meningkatkan ketimpangan, beban kenaikan harga lebih berat dirasakan oleh masyarakat kecil dibandingkan golongan atas. Daya beli menurun, masyarakat kecil yang berpenghasilan pas-pasan akan menghadapi kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kesimpulannya, PPN 12% ini benar-benar menjadi perhatian kita semua. Bayangkan, dampaknya terhadap daya beli masyarakat kecil bisa sangat besar. Harga barang dan jasa berpotensi naik, dan ini jelas akan membebani mereka yang sudah berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kita perlu berpikir kritis, bagaimana pemerintah bisa mengimbangi kebijakan ini? Program subsidi atau kompensasi harus segera diterapkan. Ini bukan hanya tentang angka di kertas, tapi tentang kehidupan nyata. Masyarakat kecil harus didukung, agar mereka tidak semakin tertekan. Kita semua berhak untuk hidup layak, dan pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya menguntungkan segelintir orang. Mari kita dorong perubahan yang positif. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Setiap detik yang Anda habiskan di sini sangat berarti bagi saya dan perkembangan channel ini. Dukungan Anda, baik itu melalui komentar, like, atau share, membantu saya untuk terus berkarya dan menghadirkan konten yang lebih menarik. Saya percaya bahwa setiap video yang kita buat bersama adalah langkah menuju komunitas yang lebih kuat. Jadi, jika Anda menikmati apa yang Anda lihat, jangan ragu untuk like dan share video ini. Dan pastikan untuk subscribe agar Anda selalu mendapatkan update terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.